Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan dari kelas IF 18D. Di sini saya akan menjelaskan dan menyelesaikan esai ujian tengah semester mata kuliah perancangan basis data. Nah, di sini terdapat 3 soal yang harus diselesaikan, yaitu soal yang pertama, buat tabel-tabel di atas dalam database dengan nama database adalah NIM masing-masing. Lalu inputkan datanya di mana tabel login, my tabel, dan user departemen minimal 1000 data. Nah, di sini saya sudah membuat database dengan nama NIM, yaitu 18716255201202. Nah, di dalam database ini terdapat 4 tabel, yaitu tabel departemen, login, my tabel, dan user departemen. Nah, pada tabel departemen terdapat kode departemen, nama departemen, dan juga manager ID. Lalu pada tabel login terdapat username, password, level, dan juga last login. Lalu pada tabel my tabel terdapat ID, nama, alamat, email, dan juga nomor handphone. Lalu yang terakhir ada tabel user departemen. Terdapat user ID dan juga kode departemen. Nah, lalu kita lihat untuk tabel login, my tabel, dan user departemen ada 1000 data atau tidak. Kita coba. Nah, lalu kita ketikkan cdc. Nah, cdc ini digunakan untuk melihat folder exam kita. Nah, di dalam folder exam terdapat database MySQL yang sudah saya buat. Exam, lalu cd MySQL, lalu cd bin. Nah, lalu MySQL root p. Lalu kita enter. Nah, lalu kita ketikkan show database untuk melihat database yang sudah kita buat. Nah, di sini sudah terlihat ada database name yang sudah kita buat. Lalu kita gunakan database name tersebut, yaitu dengan cara use 19416255201202. Nah, lalu kita show table untuk melihat table dari database name. Nah, di dalam database name terdapat 4 tabel. Ya, di sini ada departemen, login, my tabel, dan user departemen, dan ini sama seperti yang sudah kita buat. Lalu kita lihat untuk tabel login apakah 1000 data atau tidak dengan cara select from login. Nah, oke, lalu kita lihat dengan cara select count. Nah, fungsi count ini digunakan untuk menghitung jumlah row pada kolom tertentu. Nah, dalam hal ini pada kolom username. Nah, username ini merupakan primary key dari tabel login. Username from login. Oke, nah sudah terlihat pada kolom username terdapat 1002 data pada tabel login. Lalu selanjutnya untuk tabel my tabel, maka kita select from my tabel. Oke. Nah, lalu proses. Nah, di sini sudah terlihat sebetulnya ada 1002 data. Namun untuk memastikan kita gunakan lagi select, lalu count
count. Untuk tabel my tabel, primary key-nya yaitu ID from my tabel. Nah, sudah terlihat terdapat 1002 data pada tabel my tabel. Lalu selanjutnya untuk tabel user department, kita coba select from user department. Oke. Nah, proses. Nah, di sini juga sudah terlihat sebetulnya 1002 data, namun untuk memastikan lagi kita gunakan select count. Primary key dari tabel user department yaitu user ID from user department. Nah, terdapat 1002 tabel. Lalu kita masuk ke soal nomor 2, yaitu buatlah query untuk menghitung jumlah karyawan atau user yang ada di setiap departemen. Nah, di sini kita disuruh untuk menghitung jumlah karyawan yang ada di setiap departemen. Nah, dengan cara select department, kode department, nama department, and count user ID. From user department. Enter. Nah, lalu kita join department on department, kode department, dengan user department, lalu kode department. Oke, lalu kita group by department, kode department. Nah, di sini sudah muncul kode departemen, nama departemen, dan juga user ID. Nah, ini merupakan seluruh jumlah karyawan yang ada di setiap departemen. Nah, untuk jumlah karyawan 336 pada departemen unit administrasi, lalu 343 jumlah karyawan pada unit IT dan komputer, lalu 323 pada departemen unit kepegawaian. Oke, sudah selesai. Lalu kita masuk ke soal nomor 3, yaitu buatlah query untuk menghitung jumlah karyawan atau user yang ada di setiap departemen, lalu tampilkan nama kepala departemennya. Nah, sebetulnya pada soal nomor 3 ini sama halnya dengan soal nomor 2, yaitu menghitung jumlah karyawan atau user yang ada di setiap departemen. Namun yang membedakan yaitu di sini tertera lalu tampilkan nama kepala departemennya. Nah, di sini kita disuruh untuk menampilkan nama kepala departemen. Nah, maka select departemen, kode departemen, nama departemen. Nah, di sini yang membedakan yaitu kita tambahkan nama
dan juga manager ID. Manager ID. Nah, lalu enter. Nah, di sini sama saja, yaitu menggunakan join department, on department, kode department, user department, kode department. Nah, lalu kita menggunakan join my table, on my table, ID department, ID dengan department, manager ID, my tabel, nah di sini ini merupakan ID department manager ID. Oke. Lalu ini sama saja menggunakan grup by. Oke, ada yang salah untuk department manager. Sini nama manager ID, ID from department, join department. Oke. Join my table, on my table ID. Nah, lalu grup by. Oke. Nah, di sini sudah muncul ada kode departemen, nama departemen, lalu nama kepala departemen, lalu jumlah karyawannya. Nah, untuk jumlah karyawannya ini ya teman-teman, ini nama kepala departemen, ini nama departemennya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.